Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi huduri syahri Ramadan wa fihi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis au kama qala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 60 hari yang lalu Nabi Muhammad mengajari kita sebuah doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berilah kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan yang mulia ini, bulan yang dikatakan hadza syahrul barakat, hadza syahru ijabati da'awat, hadza syahru iqalatil atharat, hadza syahru mudha'afatil hasanat. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu hamba Allah, umat Kanjeng Nabi yang selalu menjalankan ibadah puasa. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tidak pernah umat sebelumnya diberi anugerah seperti bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad selama 1 tahun penuh, 11 bulan, kadang bahkan sering melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan hal-hal yang dilarang agama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1 bulan untuk menghapus semuanya dengan melakukan perintah Allah yang berupa bulan puasa Ramadan ini. Maka dosa-dosa yang diampuni, dosa-dosa yang banyak pun dengan puasa bulan Ramadan, insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya termasuk anugerah dari Allah, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dalam menjalankan ibadah puasa pun kita harus betul-betul memaknai bulan puasa dengan sebenar-benarnya, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga. Seperti sabda Nabi, kam min syamin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Banyak sekali, bahkan mayoritas, kam ini mayoritas dari orang yang menjalankan puasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar, kecuali dahaga. Kenapa? Karena mereka hanya melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, akan tetapi mereka punya lisan masih dibuat gosip, masih dibuat ngerasani, masih dibuat untuk fitnah, adu domba. Punya mata masih untuk melihat maksiat, dan punya tangan untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama.
Maka dari itu, ketika orang melakukan seperti itu, maka puasanya bisa jadi hanya mendapat haus dan dahaga. Maka dalam adab berpuasa, perlu kita jaga agar supaya puasa kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab-adab puasa, ketika berpuasa, lesan kita untuk dijaga tidak ngerasani orang. Mata kita dijaga untuk tidak melihat maksiat. Anggota tubuh kita juga dijaga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan kita tidak makan dan minum sesuatu yang diharamkan oleh agama. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, maka kalau itu semuanya dijaga, insya Allah sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, betul-betul dalam menjalankan puasa ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merupakan anugerah, maka kita jangan sampai meninggalkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan puasa, yaitu sholat tarawih, peduli kepada sesama, tadarusul Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Dan puasa ini termasuk tarbiyah kepada kita. Tarbiyah yang pertama, menguji kejujuran. Ketika sudah niat di malam hari, dan puasa ini termasuk ibadah yang paling samar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan hambanya. Ibadah-ibadah yang lain ada tanda-tandanya. Sholat ketika menghadap kiblat, oh ini bisa diketahui kalau ini sholat. Ibadah haji, apalagi ada tanda-tandanya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi kalau puasa, ini ibadah yang samar, hanya Allah yang tahu dengan hambanya. Nah, sehingga Nabi bersabda dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan saya yang membalasnya. Maka ketika orang-orang yang puasa ini betul-betul memaknai puasa dengan sebenarnya, mungkin salah satu dari hamba-hamba Allah yang nanti masuk surga itu tidak melalui hisab, tidak melalui timbangan, tidak melalui siratal mustaqim. Karena ada keterangan bahwa ada umat Nabi Muhammad ahli surga, dia ditanya oleh malaikat tapi tidak melalui hisab, tidak melalui timbangan, tidak melalui. Setelahnya ditanya, kenapa sampean bisa melewati itu tanpa ada hisab, tanpa ada timbangan, tanpa ada lewat siratal mustaqim? Dia jawabnya, saya mengerjakan puasa, termasuk puasa Ramadan. Nah, jadi yang pertama melatih kejujuran karena tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah ketika merasakan lapar, ketika merasakan haus, timbullah rasa sosial pada diri kita. Begini rasanya orang yang lapar, begini rasanya orang yang haus, maka itulah pembelajaran bagi kita untuk hablum minannas. Jadi hablum minallah juga dapat, hablum minannas juga dapat. Itu yang banyak yang kita ambil dalam menjalankan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, maka puasa merupakan betul-betul anugerah dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menerima bulan puasa, menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya agar keutamaan yang ada di bulan puasa ini betul-betul kita raih, betul-betul kita capai, terutama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa, senantiasa
kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapat ridhonya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.